Kemudian kita pun diperlihatkan dengan orang-orang yang kini mulai membincangkan sosok dari Senyawan itu. Seseorang memanggil Lau Huang dan juga Lau Chao itu menanyakan kenapa proyeknya itu ditolak. Proyeknya itu padahal tentang toko baju, yaitu baju pakaian dalam. Si rekan yang mendengar itu langsung mengatakan, apakah kau sudah gila membuka toko di kampus? Serius, siapa yang berani masuk ke sana itu? Siapa yang punya muka untuk itu? Dan sejujurnya juga, ini bukan tentang idemu saja. Masuk ke basis startup, kakak ketiga itu lebih soal gender. Mereka semua kini mengetahui jika Senyawan sengaja tidak memilih semua perempuan dan memaksakan dua pria agar tidak kelihatan. Saat ini mereka juga mengetahui tentang postingan resmi sekolahan tentang kakak Senyawan ini yang menandatangani kesepakatan dengan kepala sekolah, dan harus diakui dengan penampilan baru dia jadi agak terlihat keren. Sejak kakak ketiga mendapatkan hak untuk berkencan dengan setiap gadis di kampus, dia sudah melupakan mereka semua, sudah lama tidak kembali ke asrama ini. Saat ini, seseorang pun mengatakan jika aku jadi dia, aku juga tidak akan kembali. Apa gunanya bergaul dengan laki-laki ini? Gonta-ganti perempuan jauh lebih baik. Dan sejujurnya, jika dia muncul di asrama sekarang, setiap pria dari setiap kelas akan hijau karena iri. Dan daftar pendek inkubator startup dia juga punya 5 dewi kampus di bawah naungannya. Berapa banyak impian kutu buku yang baru saja hancur dengan pencapaian Senyawan itu. Senyawan benar-benar bermain liar, dan mereka berandai-andai jika punya uang sebanyak itu, mereka mungkin akan lebih liar lagi. Senyawan Selan itu, siapa yang tahu seberapa enaknya hidupnya sekarang ini. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Senyawan yang mencoba untuk membangun hubungan baik dengan senior Lu Xinyu itu. Senyawan menyuruhnya untuk mengucapkan sesuatu dalam bahasa Jepang untuk Senyawan. Lu Xinyu menanyakan kalimat seperti apa yang ingin Senyawan dengar. Senyawan mengatakan bebas, aku tidak masalah. Berbagai perkataan diucapkan oleh Lu Xinyu itu. Namun Senyawan merasa belum puas. Ucapkan sesuatu yang lebih menarik lagi. Saat ini Lu Xinyu mengerti akan hal itu, dan mungkin Senyawan ingin mendengar dialog dari film-film semacam itu. Senyawan pun kini mengatakan, iya, kau benar-benar tahu, senior. Lanjutkan, ayo kita dengar satu. Sebuah kalimat yang mete dikeluarkan oleh sosok dari Lu Xinyu itu. Dengan adanya pendengaran ini, membuat Senyawan berkata dalam hatinya, nah, ini baru merasakan hal yang benar-benar tidak terduga. Jika seorang pria Tionghoa mendengarnya di kehidupan nyata, ini benar-benar akan membuatnya gila. Saat ini Senyawan juga tahu, senior ini sepertinya sangat menikmati ini semua dan berjalan lebih lancar dari yang dia kira. Senyawan kemudian langsung mengatakan kepada Lu Xinyu itu, oke, sekarang mari kita tanda tangani kontraknya itu. Sekretaris juga diperbolehkan untuk masuk sekarang ini. Dan saat ini, sekretaris mengatakan kepada Lu Xinyu itu, berdasarkan perhitungan Jinghan, total investasi proyek senior Lu Xinyu adalah 220.000 yuan. Silakan tanda tangan di tempat ini. Lu Xinyu mengerti akan hal itu. Senyawan yang saat ini memandang ini berkata dalam hatinya, kita harus menunggu dan melihat bagaimana kelanjutannya. Selanjutnya, harus memeriksa skill eksekusi senior itu. Kali ini, sistem mengatakan kepada Senyawan itu, selamat kepada host, kamu telah menyelesaikan investasi senilai 10 juta. Reward sedang diberikan. Kini Senyawan pun sangat penasaran, hadiah seperti apa yang akan dia dapatkan. Ternyata, Senyawan telah memperoleh 100% kepemilikan PT Manajemen Kesehatan Jingfu di kota Xincheng. Anak perusahaan termasuk 2 pusat pemeriksaan kesehatan, 3 klub kebugaran, dan 1 studio yoga. Senyawan sangat senang dengan hal ini. Tak berselang lama kemudian, Minhui memberikan pesan kepada Senyawan itu jika dia sangat merindukan Senyawan. Senyawan kini berkata dalam hatinya, Minhui memang tidak pernah merasa cukup. Setiap beberapa hari, dia selalu menginginkannya lagi. Senyawan mengatakan kepada Minhui, baiklah sampai jumpa di kafe. Saat ini juga, kita pun diperlihatkan dengan Minhui yang sedang memilih pakaian karena dia akan menemui Senyawan lagi. Rekannya pun kini mengatakan kepada Minhui itu, hei, apakah kau lihat daftar pendek inkubator ini? 5 gadis cantik. Pernahkah kau berpikir untuk mempublikasikan hubunganmu dengan Senyawan itu? Minhui mengatakan jika itu tidak penting, baginya dia tidak begitu peduli. Dia tahu, Senyawan pasti punya alasannya sendiri untuk merahasiakan ini. Sejak bersamanya, dia sadar tidak ada pria lain seperti Senyawan itu. Di balik semua candaannya, ada kedewasaan yang jauh melampaui usia dari Senyawan itu. Dia tidak pernah mengatakan dengan pasti apa yang akan dia lakukan, tapi Minhui bisa merasakannya ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, dan dia sangat suka hal itu darinya.
Kemudian rekannya kembali mengatakan kepada Minhui, gadis sialan, jika aku seorang pria, aku akan jatuh cinta padamu di tempat ini. Iri sekali pada Shen Yuan, dia beruntung lagi hari ini. Minhui terlihat sangat-sangat cantik di tempat itu. Kembali ke Shen Yuan, yang mana saat ini ada dua orang gadis yang mencoba untuk ikut dengan Shen Yuan itu. Mereka akan ke jalan Zhenhua. Bisakah Shen Yuan memberikan tumpangan kepada mereka? Namun Shen Yuan menolak itu mentah-mentah karena dia sadar gadis ini pernah menyepelekannya dan mereka berdua tampak tidak tahu malu dengan menemui Shen Yuan lagi. Itu padahal telah ditolak oleh Shen Yuan sebanyak 2 kali. Pertama di kafe, lalu auditorium. Namun mereka masih belak-belakan seperti ini. Shen Yuan kemudian tanpa pikir panjang langsung meninggalkannya begitu saja. Saat ini mereka hanya berbincang. Apakah kita akan mati jika ini terjadi terus? Inilah sikap dari seorang miliarder yang bahkan tidak mau melirik kita. Mereka juga berkata dalam hatinya, jika Shen Yuan adalah gunung, maka aku terjebak di dasarnya, bahkan tidak bisa menemukan jalan ke atas. Pertama kali dalam hidupku, aku merasa begitu tidak berdaya dan kalah. Saat ini kembali ke Shen Yuan yang berkata lagi dalam mobilnya, tidak ada waktu untuk main-main acak seperti itu. Setelah aku selesai dengan Minhui, aku butuh waktu sendiri untuk merencanakan sesuatu. Sistem memberikanku persis apa yang kuinginkan, industri kesehatan. Ditambah lagi, aku punya pelatih Liu bakat tingkat atas. Aku yakin memulainya tidak akan sulit. Reputasi dan pengaruhku di sekolah berkembang pesat, bahkan ada undangan wawancara TV dari Berita Xinjiang. Rasanya segalanya bercabang, tapi masih belum cukup. Menggunakan kesehatan Jingfu sebagai titik awal, membuat gebrakan di dunia bisnis dan mengejar impian besar itulah yang harus dilakukan seorang pria sejati. Namun, Shen Yuan tidak bisa serakah. Dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Namun untuk hari ini, urusan pertama menyembuhkan mabuk cinta Hui Hui itu. Saat ini juga, tibalah Shen Yuan di kafenya Sena. Di sana, ada Xin Yu yang sedang bekerja. Shen Yuan menyuruhnya untuk mengambilkan dia cappuccino. Xin Yu mengerti akan hal itu dan langsung mengantarkannya begitu saja. Saat ini, dia juga berkata kepada rekannya, Xiao Qiu, bisakah kau mengawasiku? Aku takut aku akan mengacau. Kali ini, Xiao Qiu pun tampak benar-benar panik. Kenapa? Gadis ini terlihat gagap dan tersipu di depan kakak iparnya sendiri. Dia mulai overthinking. Dengan reputasi bos yang dia tahu, mungkinkah benar-benar terjadi keadaan yang sedemikian rupa bermain ketiganya? Ini benar-benar keluarga yang rumit bagi sosok si Xiao Qiu ini. Kemudian Xin Yu mengantarkan kopi kepada kakaknya ipar. Ini pertama kalinya dia membuatnya. Shen Yuan mencicipi itu dan mengatakan tidak buruk sama sekali untuk percobaan pertama ini benar-benar bagus. Xin Yu kemudian mengatakan jika dia juga belajar membuat versi Amerika. Apakah Shen Yuan mau coba itu? Shen Yuan mengatakan tidak, terima kasih. Aku tidak akan bisa tidur malam ini. Xin Yu pun mengerti akan hal itu meskipun rada panik terlihat di mukanya itu.